Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga pagi ini kalian ceria ya, seperti emoji yang ada yang saya tampilkan ini. Baiklah, ini adalah materi yang paling akhir di mana kamu akan belajar materi ini sebelum PAS ya. Oke, baiklah, kita lanjut saja. Nah, apa sih materinya? Nih, materinya adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Apa itu, Bu? Nah, ini ya. Yang pertama kita bahas dulu nih apa itu pertidaksamaan ya. Nah, yang pertama, sebelum kita bahas apa itu pertidaksamaan, yang pertama kita bahas dulu itu apa kesamaan. Kesamaan adalah suatu pernyataan yang dihubungkan oleh tanda sama dengan pada kedua ruasnya. Misal nih, 6 plus 2 sama dengan 9 ya. Ini kan ini kan pada kedua ruas ada tanda sama dengan. Nah, ini adalah disebut kesamaan di mana nilai A sama dengan ruas B ya. Yang kedua adalah persamaan. Nah, kalau bicara tentang persamaan tidak pasti ada hubungannya dengan aljabar ya. Nah, persamaan adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan pada kedua ruasnya. Nah, ini dia contohnya X plus 2 sama dengan 9. Nah, atau B plus 4 sama dengan berapa gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu pertidaksamaan. Nah, itu. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda selain tanda sama dengan pada kedua ruasnya. Nah, ini misalnya X plus 3 tidak sama dengan 4. Lalu P min 2 lebih apa ini namanya? Besar dari min 3. Itu ya, nanti akan saya jelaskan deh. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bicara tentang pertidaksamaan. Sekarang kita bicara tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih itu? Nah, pertidaksamaan linear suatu variabel adalah yang hanya memiliki satu variabel dan variabel tersebut berpangkat satu ya. Jadi hanya memiliki satu variabel saja. Misalnya kalau x saja, kalau y saja pada persamaan itu. Gitu ya. Tidak boleh gabung antara x, y dan juga yang lainnya ya. Begitu. Nah, beda halnya dengan aljabar. Kalau aljabar kan bisa X plus Y plus A plus Z dan sebagainya. Nah, itu perbedaan persamaan linear satu variabel dan juga aljabar ya. Nah, di sini juga di persamaan linear satu variabel di mana pangkatnya harus satu. Nah, ini tidak boleh pangkat 2 dan sebagainya ya. Oke, contohnya ini nih, X lebih besar dari 9. 12 lebih kecil dari 24X gitu ya. Nah, sebelum kita membahas nih untuk materi berikutnya, sebelum kita membahas contoh lebih lanjut penyelesaiannya nih, sifat-sifat dari pertidaksamaan. Nah, yang pertama, apabila kedua dari ruas pertidaksamaan itu ditambah atau dikurang dengan pada sebuah bilangan, jadi tanda pertidaksamaannya adalah tetap. Jadi, bila ada sebuah pertidaksamaan linear satu variabel, ya, tandanya tetap apabila ditambah dan dikurang, ya, atau dikurang. Nah, yang kedua, apabila kedua dari ruas pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan suatu sebuah bilangan positif, jadi tanda pertidaksamaan adalah tetap. Ya, tetap ya. Jadi kalau semuanya bilangan positif tetap. Nah, ada yang berbeda nih satu. Yang sifat ketiga ini perlu dipahami ya. Nah, apabila kedua dari ruas pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan suatu sebuah bilangan dari negatif. Jadi negatif dengan positif ya. Itu harus beda tanda ya. Jadi tanda pertidaksamaannya harus diubah yaitu misalnya lebih kecil menjadi lebih besar, lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan dan sebaliknya seterusnya gitu ya. Jadi intinya yang poin ketiga ini adalah bila dikali atau dibagi dengan sebuah tanda negatif ya, maka tandanya berubah ya. Maka pertidaksamaannya berubah, sorry ya. Nah,
Yang berikutnya adalah cara menentukan sebuah himpunan penyelesaian dengan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, yang pertama adalah apabila pada suatu dari pertidaksamaan yang kedua ruasnya adalah ditambah atau dikurang dengan suatu bilangan yang sama, jadi akan diperolehlah sebuah pertidaksamaan yang baru yang ekuivalen dengan sebuah pertidaksamaan yang semula ya. Dan yang poin kedua, apabila pada suatu dari pertidaksamaan kita kalikan dengan suatu bilangan positif, jadi akan diperoleh suatu persamaan baru yang akan ekuivalen dengan sebuah persamaan yang semula. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita selesaikan dulu dengan contoh yang paling sederhana. Ini ya, kita menentukan nilai X-nya. Maka di sini X plus 8 kurang dari, ini bacanya kurang dari 10. Nah, bagaimana caranya supaya menemukan nilai X? Caranya adalah kedua ruas dikurangi 8. Ini ya, ini min 8, min 8. Supaya ketemu nilai X-nya. Tujuannya buat apa sih? Kita mau mengeliminasi si 8 ya, supaya kita menemukan nilai X. Nah, karena di sini tandanya plus, maka ruas tandanya plus, maka pertidaksamaannya tetap ini ya, tetap. Maka X sama kurang dari 2. Selanjutnya, tentukan nilai Y pada pertidaksamaan linear berikut ya. Nah, 2Y kurang dari 8. Nah, pembahasan caranya gimana sih caranya supaya ketemu Bu Irma Y-nya? Caranya adalah kedua ruas ini dibagi dengan kedua ruas ini dibagi dengan koefisien dari variabel. Variabelnya kan Y. Nah, kita bagikan dengan koefisiennya yaitu 2. Maka ruas kanan bagi 2, ruas kiri juga bagi 2. Sehingga 2Y bagi 2, X. Ini Y ya, sorry. Ini Y harusnya. Y, 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka Y kurang dari 4. Itu. Selanjutnya, tentukan nilai Y pada pertidaksamaan linear berikut. Nih, perhatikan ya. Min 3Y kurang dari 9. Nah, min 3Y kurang dari 9, kedua ruas dibagi min 3. Ya, kedua ruas dibagi dengan koefisien dari variabel. Lihat di sini angka dari yang di samping dari variabel min 3. Maka kedua ruas ini dibagi min 3. Dan ternyata anak-anak, kalau dibagi dan dikali bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Ya, ini yang dimaksud tadi. Kalau dibagi lalu dikali ya, nanti ada mungkin yang dikali, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Yang awalnya kurang dari maka berubah lebih besar dari ya. Ini masih tetap ya. Hasilnya kita ubah. Bu, boleh enggak ini langsung saya ubah? Boleh dong. Ya, boleh ini. Nah, maka hasilnya adalah min 3 bagi min 3 1 Y. 9 bagi min 3 min 3. Maka nilainya adalah lebih besar dari min 3. Gitu ya, jelas ya. Selanjutnya, nih, tentukanlah nilai X pada pertidaksamaan linear berikut 3/5X lebih besar sama dengan ya, cara bacanya lebih besar sama dengan 6. Maka kita bahas kedua ruas dikali dengan 5 dan tanda pertidaksamaannya tetap ya. Ini salah tulis ini. Kedua ruas dikali 5 dan tanda pertidaksamaannya tetap. Mengapa? Karena walaupun ini dikali namun tandanya dikali dengan 5 ya. Karena ini dikali dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Kalau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya beda. Ya. Sehingga ini 5 dikali dengan 3/5X, 6 kali 5 ya. Maka ini hasilnya adalah 3X lebih besar sama dengan 30. Nah, sekarang kita mau menemukan nilai X-nya. Lihat variabel si X, 3.
Maka kedua ruas dibagi 3. Maka 3X bagi 3, X 30 bagi 3, 10. Ya. Jadi ini tetap sama, ini mohon maaf ya, tadi ini typo. Nah, sekarang bagaimana bila soal cerita? Nah, ini kita bahas deh. Andi dan Rina menabung di bank yang sama. 2 kali tabungan Andi ditambah 50.000 masih kurang dibandingkan dengan tabungan Rina. Jika tabungan Rina sebesar 550.000, nyatakan permasalahan tersebut dalam bentuk pertidaksamaan. Dan B, tentukan kemungkinan besarnya tabungan Andi. Nah, kita misalkan tabungannya Andi itu adalah X, maka diperoleh, perhatikan, 2 kali tabungan Andi berarti 2X. Ditambah plus 50.000. Masih kurang, berarti kurang dari 550. Jelas ya? Nah, jelas. Maka kita peroleh PTLSP-nya atau pertidaksamaan linear satu variabelnya 2X plus 50.000 kurang dari 550. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan. Nah, di mana ini kan ada dua bilangan 50 dan 550. Nah, sekarang supaya 50.000 ini habis, maka kita kurangi ya. Kurangi 50.000 ruas kanan, kurangi juga 50.000 ruas kiri. Maka 2X habis ya, ini habis, kurang dari 500.000 ya. Lanjut, kedua ruas dibagi 2. Nah, lihat dia dibagi 2 berarti tandanya tetap karena apa? Ini tidak negatif ya. Kedua ruas dibagi 2, 2 bagi 2 X. 500.000 dibagi 2, 250. Jadi X kurang dari 250.000. Maka tabungannya si Andi 250.000. Gitu ya. Nah, ini nih. Contoh soal cerita berikutnya nih. Pak Ahmad memiliki kebun sayuran, ini sayuran ya, berbentuk persegi panjang. Lebar kebun tersebut adalah X meter dan panjangnya 2X plus 5 meter. Pak Ahmad berencana untuk memagari sekeliling kebun tersebut dengan bambu. Tentukan nilai X agar sekeliling kebun tersebut dapat dipagari bambu sepanjang 100 meter. Nah, ini kita misalkan kebunnya ya, warnanya hijau ya, berbentuk persegi panjang. Panjangnya 2X plus 5, sedangkan lebarnya X meter ya. Nah, sekarang kita mau masukkan ke dalam pertidaksamaan dulu. Nyakanya kurang dari 100 meter ya. Nah, kurang dari 100 meter ya. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan caranya gimana sih? Nah, sekarang caranya adalah di sini. K itu adalah K rumusnya apa sih? Keliling dari persegi panjang. Rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 kali P plus L. Iya kan? Nah, 2 kali P plus L. Maka 2 kali P plus 2 kali L. L-nya kan X, maka 2 kali X, 2X tetap. Nah, sementara ini harus kita lakukan ya, kita lakukan yang disebut dengan perkalian pelangi. Oke, sip. Nah, kita lakukan perkalian pelangi deh. Nah, ini 2 kali 2X, 4X. 2 kali plus 5, 10. Nah, di sini kurang dari 100 ya. 4X dengan 2X kita jumlahkan, 6X plus 10. Nah, sekarang 10 ini kita mau eliminasi, caranya gimana? Dikurang. Kalau ruas kanan kurang 10, ruas kiri juga kurang 10 ya. Maka 6X kurang dari sama dengan 100 kurangi 10, 90. Nah, bagaimana caranya supaya ini nilainya X? Caranya adalah kita bagikan dengan koefisiensi X. Ingat, koefisiennya lihat apakah negatif atau positif. Kalau positif maka tandanya tetap. Nah, ini kan positif, maka tandanya tetap. 6 bagi 6, 1X. 90 bagi 6, 15.
Dengan demikian, agar bambu sepanjang 100 meter cukup untuk membagari kebun, maka nilai X tidak boleh lebih dari 15 meter. Gitu ya. Nah, terima kasih sudah belajar bersama dengan saya. Setelah ini ada latihan soal ya. Silakan dikerjakan ini, waktunya sampai jam 23.59 ya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.